Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Putra Wardana. Saat ini saya akan membahas materi tentang bank syariah dan tantangannya di era pandemi. Pertama-tama saya akan bahas dulu pengertian dari bank syariah. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, salim, dan objek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf atau wakif. Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya perbankan konvensional. Namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah, maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak, dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud. Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini, lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah untuk produk bank. Kemudian, Peraturan Bank Indonesia sekarang POJK menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dan DSN MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tataran operasional, pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang fungsinya ada dua. Pertama, fungsi pengawasan syariah, dan kedua, fungsi advisory atau penasehat. Ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah sesuai aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa. Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. Secara umum, terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas bank umum dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Dengan perbedaan pokok BPRS
dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. Secara kelembagaan, bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh atau full pledged, dan terdapat pula dalam bentuk unit usaha syariah atau UUS dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional dan sebagaimana halnya diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi terhadap prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK. Jadi itulah pengertian dari bank syariah, dan sekarang kita masuk di tantangan bank syariah di era pandemi saat ini. Jadi tantangan untuk bank syariah di era pandemi saat ini itu yang pertama, menyesuaikan pola bisnis dengan digitalisasi layanan bank, baik digitalisasi dalam penghimpunan dana maupun pembiayaan. Yang kedua, menekan atau meminimalisasi pembayaran non performing financing atau NPF agar tetap bisa survive di masa pandemi COVID-19. Dan ketiga, mencari alternatif market baru, minimal market yang tidak berdampak signifikan akibat pandemi COVID-19, seperti sektor usaha yang berkaitan dengan industri kesehatan, sehingga industri perbankan syariah tetap dapat bertahan di tengah serangan pandemi COVID-19. Jadi demikianlah pembahasan kita saat ini untuk bank syariah dan tantangannya di era pandemi saat ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.